Halo teman-teman, balik lagi di channel Primes Asia sama Andi di sini, masih di SYM Kranji. Hari ini kita bakalan coba telanjangin SYM Z14. Memang ini motor keluaran tahun 2020 di Indonesia. Tulisannya sih 200, masuk segmen 200 cc, tapi kalau di atas kertas cuma 168,9. Jadi sebelum si Aprilia nongol sebenarnya ini udah ada, tapi entah kenapa kok kayaknya nggak gitu kelihatan ya di jalanan. Kita bakalan lihat dalemannya langsung untuk ngeyakinin teman-teman kalau unit ini luar biasa bagus. Stay tune, jangan lupa subscribe. Sebelum kita bongkar, sebelum kita telanjangin, kita lihat dulu dari depan. Kalau misalnya kita lihat dari deket, ini sepertinya motor biasa aja gitu loh. Atasnya agak kecil, mengerucut, tengahnya ini gembung sekali, bawahnya lalu kecil lagi, jadi kayak oval tuh. Tapi kalau kita mundur kurang lebih 2-3 meter, nah ini baru kelihatan bagusnya ini motor. Maconya ini motor baru kelihatan. Garis tegas dia punya list yang di tengah antara dua lampunya, itu yang bikin bagus banget. Sama windshieldnya memang nggak terlalu tinggi, tapi kesan elegannya itu dapat banget. Apalagi kalau misalnya kita lihat dari keseluruhan bodi ya, cakep banget. Malah gue lebih cenderung lebih suka lihat bodi ini dibandingin motor lainnya yang memang sekelas. Nah teman-teman, masih di bagian depan, untuk lampu-lampu memang masih pakai bolam biasa. Kecuali lampu senjanya ya atau lampu kota, ini sudah LED. Kalau kita turun ke bawah, bagian ban juga ini ciamik banget. Pakai ring 14, velgnya, remnya sudah ABS single channel. Terus ini ada mata kucing yang kurang banget. Sekarang kalau kita lihat motor-motor di jalanan tuh ada gitu loh. Nah dia masih pakai. Lalu untuk ukuran ban ini 11/90. Belakang itu 110/80. Ringnya sama ya 14. Dan memang untuk pengereman cuman yang depan aja ABS. Tapi jangan berkecil hati, bagian belakang juga itu sudah cakram walaupun memang tidak ABS. Kita sedikit di bagian samping ya teman-teman. Untuk bodi samping ini tegas sekali untuk desainnya. Dan untuk dari warna ini apa ya, kalau di brosurnya tuh brown matte gitulah. Jadi kesannya memang agak sedikit gelap, tapi kalau misalnya kita lihat dari yang tadi gue bilang, kalau kita mundur nih 2-3 meter, itu kesan elegan dan maconya itu keluar banget kalau warna gelap kayak begini. Jadi kelihatan lebih mapan lah. Gue punya duit loh gitu kira-kira. Terus untuk bagian bawah nih juga ada listnya Z14. Bagian CVT juga ini juga nggak banyak aneh-aneh lah, nggak banyak macam, halus, bagus. Terus ada emboss SYM-nya, box filter juga cukup besar. Ini masih di plastikin ya untuk show breaker. Lalu ini footstep-nya juga memang agak lebar, tapi nggak terlalu ke depan banget, dia agak bengkok ke belakang gitu ya, jadi nggak makan tempat lah. Kalau buat tempat aki ada di dek kaki juga di bawah. Terus kalau kita mau lihat nomor rangka mesin itu nggak di jok belakang seperti biasa. Dia ada di depan nih, ada tempatnya langsung. Ibaratnya kayak lihat nomor IMEI di handphone lah. Langsung ada di depan. Holder barang ini bisa diturunin tuh. Jadi kalau misalnya nggak pakai barang ini kita bisa naikin. Lebih keren lah dibandingin dia kayak kecantol begitu terus kan. Misalnya amit-amit ya kena kaki bisa baret. Kalau ini lebih safety lah. Sini nggak ada ya, dia cuma di sini doang. Ini ada tempat laci depan juga, cukup besar. USB charger sudah ada dan ada saklarnya juga, jadi bisa on off untuk USB chargernya. Tempatnya sih kalau masukin handphone kayaknya nggak muat ya. Oh muat loh handphone. Iya tapi nggak bisa ditutup ininya. Jadi memang kurang gitu besar sih kalau buat taruh handphone. Ukuran 6,7 inch. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Lampu-lampu semua full LED untuk rem belakang, banyak banget. Balik lagi, sennya masih bolam biasa. Terus untuk desain, ini juga cakep sekali, warna silver. Aluminium kayaknya ya. Jadi dia spakbor belakang sangat besar dan lebar, mirip kayak Vario lama tapi lebih kayak ditarik gitu loh, dilebarin. Dan ini plat aluminium. Jadi ada plastiknya dulu baru dikasih plat aluminium lagi. Lampu plat nomor masih bolam juga.
oke lah untuk spakbor belakang. Ini di dalam juga ada yang kecil. Jadi untuk cipratan ban dia sudah tercover sama yang ini, yang kecil di dalam. Ini apa ya? Oh, pembuangan. Kita ke bagian kanan. Wow, knalpotnya gede banget covernya. Terus memang ada tulisannya seperti motor SYM lainnya ya. High temperature, do not touch gitu loh. Jadi covernya ini padahal kan buat ngelindungin knalpot biar nggak kena kaki ya. Terbalik, ngelindungin kaki biar nggak kena knalpot. Terus yang jadi perhatian lagi nih bro, knalpotnya ini bukan knalpot sembarangan atau knalpot biasa. Karena ada tambahan sedikit di belakang, jadi kayak buntut atau daging lebih lah gitu loh. Itu buat dudukan spakbor bagian dalam. Jadi sebelah kiri ini polos, sebelah kanan dia ada dudukan. Ini memang sih plastik biasa ya, nggak terlalu tebel lah, tapi cukup paten kok, cukup kokoh ini. Desain yang agak nyeleneh sih, jadi knalpot ditambahin besi dikit buat dudukan spakbor. Ada yang aneh nggak sama samping kanan? Biasanya kalau Matic 150 cc itu udah ada radiatornya. Nah ini nggak ada radiator, jadi masih pendingin angin, nggak ada air radiatornya, nggak ada radiatornya. Makin penasaran ya sama mesin gede tapi nggak pakai radiator. Dan kalau kita lihat dari samping sini nih, ini memang nggak begitu ketutup. Jadi bisa lihat bagian throttle bodinya. Di bagian throttle body itu nggak cuman kayak selongsong throttle body loh, dia ada kayak modulnya nempel langsung sama throttle body. Kita akan lihat nanti begitu kita sudah bongkar semua. Untuk bagian kemudi nggak begitu banyak tombol-tombol dan memang speedometernya fully digital. Di tengah itu lengkap sekali. Nah, lampunya langsung nyala semua. Lumayan agak gede lah, kurang lebih ya 6 inch ada. Lalu untuk bagian tombol-tombol nih, di sebelah kiri ini ada lampu jauh, lampu dekat, sen sama klakson. Tapi waktu kita mau pindahin lampu, ini yang harus agak hati-hati. Kalau pencetnya kekencengan, malah nanti kebuka nih. Tuh. Jadi buka bagasi atau angkat jok itu ada dua cara. Elektrik atau pakai kontak masih manual. Tinggal dikekiriin. Nah, ini kebuka. Kapasitas bagasinya 25 liter, jadi muat satu helm half face. Nah, kalau full face mungkin akan mentok. Tapi gue sukanya adalah joknya itu langsung ada pelindungnya buat si bagasinya. Ini langsung slep masuk kayak main Lego gitu loh. Ada jantan sama betinanya. Nah, satu lagi keunggulan dari SYM Z14 yang nggak ada di motor lain. Walaupun kuncinya masih manual ya, atau belum keyless, atau ya apa immobilizer, keyless itu nggak ada dia. Dia masih manual full, memang agak jadul. Tapi ini ada cut off engine di dalamnya. Jadi ada kayak stop kontak nih. Ini on off. Jadi kalau teman-teman misalnya di parkiran takut mau dicolong mobilnya, motornya, kuncinya digetok, itu kita matiin dulu engine cut off-nya di sini. Jadi ini ada lock unlock, tinggal digeser aja ke lock, dia udah engine cut off. Untuk desain kunci kontaknya juga cukup menarik walaupun memang masih jadul ya. Jadi nggak ada keyless atau immobilizer begitu, nggak ada pencet alarm nyala juga nggak ada. Nah ini kuncinya dilipat, kita bisa lurusin. Terus sama desain kunci buat tangki bensin itu juga unik. Tuh. Kelihatannya kayak motor-motor laki yang tangkinya di depan. Dibuka kunci. Tuh, ini menyerupai kunci padahal bukan. Jadi ini nggak bisa diputar. Cuma langsung aja. Udah kebuka. Tutupnya juga sama, tinggal diputar lagi. Jadi kuncinya ini memang khusus untuk kunci kontak aja, bukan untuk tutup bensin. Kapasitas tangki bensinnya 7,5 liter. Jadi jarak tempuhnya bakalan lebih jauh karena isinya banyak.
Ya, bongkarnya kata Mas Mimin luar biasa ribet banget. Jadi bautnya luar biasa banyak. Paling banyak ya kayaknya ya dari semua motor yang pernah dibongkar ya. Ya ini baut paling banyak. Dan nggak ada klip-klipan, semuanya baut. Dan baut-bautnya juga ngumpet. Kalau kita lihat dari bodi yang udah digeletakin nih. Lihat chassisnya juga wow banget ya. Memang tipe underbone, batangannya besar, pipanya tuh tebel banget. Hampir 3 mili ada loh ini. Terus modelnya juga gila, ini baru pertama kali lihat lah. Motor dengan model seperti ini, dalemannya, salurannya, kabelnya beda banget sama motor Matic Jepang yang gue udah pernah bongkar. Kiproknya ngumpet di belakang. Chassisnya ada buntut. Ada plat chassis di sini, kayak buat dudukan anak-anak gitu loh kalau jok nih belakang. Wah, luar biasa banget deh. Ini yang tadi knalpot ada daging lebih nih buat dudukan spakbor belakang. Tangki bensin itu lebih mendatar, jadi dia nggak dalam. Dia lebih mendatar, jadi lebih lebar. Dan selangnya banyak banget loh. Selang hawa tangki bensin keluar. Nih, ini kalau biasa kita bongkar motor Matic Jepang ya, ini mestinya nih balik ke box filter dari sini. Tapi dia malah keluar ke throttle body. Setelah throttle body tuh layar angsa di depan. Jadi kayak uap bensinnya itu buat nambahin ke proses pembakaran sini nih. Kalau dilihat-lihat kan sebenarnya ini kayak saringan bensin ya gitu loh. Tapi bukan saringan bensin. Ini yang diambil hanya hawanya aja, hawa dari bensin. Kedua, tadi pertama nih ya yang unik ya. Kedua, box filter umumnya itu kalau di motor Jepang itu ada lubang sini buat udara masuk. Jadi entah di depan sini atau ngumpet di dalam sini buat udara masuk baru ke throttle body. Kalau si Z14 ini ya Matic Taiwan ya, jadi memang teknologi Matic sepertinya Taiwan tuh nomor 1 lah. Selangnya itu ada di bagian dalam dan udara intake masuknya itu samping bagasi. Jadi udah kayak cerobong pabrik nih di sini. Masuk dari sini ke bawah, saring filter, baru ke throttle body. Itu dua keunggulan dari Z14 secara desain. Dan ini untuk standar Euro 4 buat gas buangnya nih. Kita ada di bagian tengah. Setelah tadi yang intake udaranya itu ada di samping bagasi, chassis langsung sampingnya ini ada bendik. Jadi bendiknya ada di kanan belakang bagian boncengers. Sekring semua juga di sini. Padahal jauh ya, akinya itu ada di bawah loh. Umumnya kan, nah balik lagi nih, kalau kita banding-bandingin sama Matic Jepang, secara desain 180 derajat beda. Biasanya kalau Matic Jepang, aki di bawah, sekringnya itu ya samping aki. Terus ada tutupnya lagi kan. Nah kalau ini sekringnya di belakang. Langsung dikasih tahu, sekring ABS, sekring power, terus EV engine-nya, semuanya ada di belakang. Kita ke bagian throttle body nih. Ini yang juga baru pertama kali gue lihat ECU itu nempel sama throttle body. Yang tadi gue lihat tuh, yang bilang dari belakang nih kelihatan kok kotak-kotak gitu loh sebelum kita telanjangin ya.
Ternyata itu adalah ecu yang nempel sama throttle body. Injektornya itu juga besar, ada di bagian depan. Jadi dari ecu, soket, cablingnya semua dipakein apa namanya, selongsongan lagi, anti panas. Baru si injektor. Injektor juga soketnya ada dua, satu dua. Selang bensinnya juga tebel banget. Ini selang bensin, masuk ngelingker ke injektor. Edan banget ya. Box filter aja, keluar aja tuh ada 3, 1, 2, 3. Dinamo starter itu ada pas di depan ban belakang. Semua kabel rem itu sudah dirajut atau braided. Satu dari sini ya, tuh. Ini modul ABS, langsung kita lihat modul ABS. Chassis masuk buat bodi depan. Klakson standar juga sudah besar. Jadi bunyinya nggak cuma titit-titit doang gitu loh. Ini bunyinya mungkin tong ya kan, kenceng nih, gede banget klaksonnya. Bagian komstir juga cakep sekali. Gila sih. Nah ini juga yang nggak ada nih di motor-motor Matic Jepang. Jadi dia punya body itu ada kayak apa ya namanya ini ya, spakbor tambahan kali ya. Spakbornya udah di ban, dia ada lagi kayak yang belakang kan. Bodi belakang spakbor udah ada, dia tambahin lagi di sini. Lalu di chassis ini juga ada selongsong tambahan chassis nih, juga pipa ya, pipa rangka juga yang ditempel. Ini buat kabel manual buka jok. Terus kalau teman-teman perhatiin, ini ada pipa putih keluar dari CVT. Ini hawa CVT-nya nih. Biasanya kan masuk lagi ke box filter, nempel gitu kan. Ini enggak, ini dibuang nih. Ces dibuangnya tuh di depan. Jadi dia masuk ke rangka batang tengah, buangnya di atas ini nih di depan. Koilnya itu bukan koil biasa. Koilnya jadi kayak koil mobil. Ada di samping aki atau pijakan sebelah kanan. Besar, kotak. Soketnya juga mantap. Ini ya ini kayak ini koil mobil sih sebenarnya sih. Biasa kalau kita buka kap mesin mobil tuh kelihatan nih koil mobil nih. Mesin-mesin Soluna ya. Hah? Karimun gitu ya, kayak Karimun. Iya. Iya benar. Karimun. Gue sih pernah lihat ini di Soluna sih. Kayak begini nih, koilnya kotak gede dan ya benar, dudukannya kotak gini, ada 2 baut gitu loh. Gila ya. Koil mobil dipakai di motor. Ini juga soket sensor buat setting injeksinya nih, setting mesinnya. Wih, dahsyat banget ini motor. Satu itu tadi di depan, di belakang uniknya, 2 box filter, 3 dia punya CVT, 4 ecu nempel sama throttle body, 5 koilnya itu besar. 5 poin inilah yang bikin Matic SYM Z14 ini berbeda sama Matic lain. Ya pabrikan Jepang lah, itu beda sekali. Mau dibikin yang keenam nggak? Ada lagi nih. Tuh. Ini buat footrest. Tapi chassisnya ini nggak nempel sama chassis bawaan yang rangka. Yang rangka utamanya ya. Ini kayak tambahan plat. Kalau lihat model sampingnya itu kayak pedal gas gitu loh. Kayak bisa diatur naik turunnya. Padahal ini mati sih. Cuman bentuknya aja yang agak unik lah. Memang motor agak lama, keluaran tahun 2020. Tapi teknologinya nggak kalah sama Matic keluaran 2022. Keren. Poin ke-7. Sok belakang. Setelannya itu kita juga nggak ribet. Tuh, ada tonjolannya, jadi tinggal pakai kunci L, ditarik doang.
Atau mungkin nggak perlu kunci L, tahan pernya pakai tangan juga bisa. Menarik juga ya dikasih beginian. Untuk sensor knalpot itu ngumpet juga di bagian bawah. Nah, ini knalpotnya pas ada di bawah si engine mounting. Jadi engine mountingnya ada di bawah ya, berbeda dengan kebanyakan motor-motor sekarang yang udah engine mountingnya ada di atas. Ini di bawah. Outtake-nya juga nih keluarnya nih di bawah nih blok mesinnya nih. Dan semuanya bagian blok mesin bawah itu ditutupin pakai plastik anti panas. Nah, di bagian blok atas ini ada daging lebih juga nih. Tuh. 3 lubang, yang tengah lebih besar, kiri kanannya ini kayak ada bisa dibikin ulir baut gitu. Ini juga kita lihat di tengahnya ini bolong. Bisa jadi mungkin persiapan buat dibikin jadi radiator kali ya. Jadi selang radiatornya masuk ke sini gitu. Ya, kita lihat aja nanti perkembangan dari motor Matic SYM ke depannya. Teman-teman, bagian belakang kalau kita lihat ini ada seperti piringan. Jadi ABS-nya kan single channel, cuman di depan aja. Belakang ini piringannya ini bukan piringan ABS, tapi piringan untuk sensor speedometer. Nah, kabelnya ada di sini, umpet di swing arm, baru sensornya deket pas di bawah dari shock breaker nih. Seperti yang tadi sebelum kita telanjangin, di sini kan biasanya radiator ya, kalau udah mesin 150 cc ke atas. Ini udah masuk segmen 200, nggak ada radiator, jadi pendinginnya kipas biasa aja nih. Ya memang jauh lebih besar daripada kipas ya Matic 150 cc. Lalu bagian knalpot juga, covernya tadi kan besar sekali. Ini ada knalpotnya, swing armnya juga biasa aja lah ya, standar lah. Ini nothing special. Untuk pergantian oli periodiknya juga hanya 800 mili, jadi nggak nyampe 1 liter. Teman-teman, kalau kita lihat dari atas ini akan langsung kelihatan nanti tempat arisan kabel-kabel nih, ada di bagian depan. Sama ketemu flashernya, langsung ada brandnya SYM. Dan flashernya bentuknya bulat tabung, bukan kotak. Umumnya kan kotak ya, ini bulat tabung. Stangnya juga stang jepit, bukan yang ditancap, jadi ada baut di sini. Desain dari kotak tempat minyak rem itu juga nggak kotak prisma ya, ini apa jajaran genjang lah. Jadi ada sikunya sedikit di samping. Ya, gua rasa demikianlah untuk SYM Z14. Motor ini luar biasa, build quality-nya bagus sekali. Harganya juga bagus sekali, 30 jutaan, nggak sampai 40. Dan stoknya masih ada, bisa langsung hubungin SYM Kranji, nomornya ada di bawah sini. Thank you udah nonton, jangan lupa komen dan share.